Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Sebelumnya, mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya Iren untuk mempresentasikan proposal penelitian. Baik, terima kasih kepada teman saya yang sudah memberikan kesempatan saya untuk membacakan proposal saya. Di sini saya akan membacakan proposal saya dengan judul Panduan Bermain Berisiko untuk Stimulasi Motorik Anak Usia Dini, sebuah pengembangan inovatif dengan pendekatan ADI. Metode penelitiannya, metode ini menggunakan pendekatan Research and Development dengan model pengembangan ADI yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Pada tahap analisis, peneliti mengidentifikasi kebutuhan terhadap panduan risky play untuk stimulasi motorik anak usia dini melalui observasi dan wawancara dengan guru serta orang tua. Tahap desain dilakukan dengan menyusun rancangan awal panduan bermain berisiko yang mencangkup jenis permainan, tujuan stimulasi, dan panduan keamanan. Development melibatkan proses pembuatan produk serta validasi oleh ahli materi dan ahli media. Setelah itu, tahap implementasi dilakukan dengan menguji panduan kepada 28 responden yang terdiri dari 8 guru dan 20 orang tua untuk mengetahui kelayakan dan efektivitas produk. Tahap terakhir, evaluasi dilakukan dengan meninjau hasil uji kelayakan dan umpan balik dari pengguna guna menyempurnakan produk hingga dinyatakan sangat layak. Populasi dalam penelitian ini adalah pendidik dan orang tua anak usia dini sampai sebanyak 28 responden. Data dikumpulkan menggunakan metode angket terbuka dan tertutup serta wawancara terbuka untuk memperoleh tanggapan, kritik, dan saran terhadap produk. Analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif digunakan untuk menelaah kebutuhan produk dan respon pengguna, sedangkan data kuantitatif digunakan untuk menilai hasil uji kelayakan dan efektivitas produk berdasarkan skor dan kategori penilaian ahli serta pengguna. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya lanjutkan dengan pemaparan proposal eksperimen. Di sini judul yang saya ambil itu adalah pengaruh metode eksperimen terhadap kognitif anak usia 5-6 tahun pada PAUD Citra Bakti. Nah, jadi metode penelitian di sini, metode penelitian yang saya ambil merupakan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Instrumen penelitian dan pengujian data untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat akan dilakukan serangkaian pengujian instrumen sebagai berikut. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner atau instrumen penelitian. Kemudian yang kedua, uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi instrumen sebagai alat ukur. Teknik analisis data. Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis penelitian. Tes, uji, T. Teknik ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok, dalam kurung kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, guna melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik. Kemudian, teknik pengumpulan data. Data penelitian akan dikumpulkan melalui metode kuesioner, digunakan sebagai instrumen utama untuk mendapatkan dan kuantitatif terkait capaian kognitif anak. Sekian saja dari saya. Baik, di sini saya membaca proposal jenis penelitian
tradisional congklak di TK Harapan Geretan Kabupaten Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru dalam kelas dengan tujuan memperbaiki mutu dan praktik pembelajaran di kelasnya. PTK berfokus pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas, dilakukan pada situasi alami. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengikuti prosedur penelitian berdasarkan pada prinsip yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Keempat kegiatan ini berlangsung secara berulang dalam bentuk siklus. Penelitian ini dilakukan dengan cara berkolaborasi antara anak dan guru. Maksime kerja penelitian tindakan kelas ini diwujudkan dalam bentuk siklus dan minimal direncanakan dalam 2 siklus yang setiap siklusnya mencakup 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Adapun dalam penelitian ini menggunakan minimal 2 siklus. Alasan menggunakan minimal 2 siklus karena jika siklus pertama belum mencapai peningkatan yang diharapkan, maka dapat dilakukan pada siklus berikutnya, yaitu siklus kedua. Jika pada siklus kedua sudah dapat mencapai hasil peningkatan minat belajar yang diharapkan, maka masalah sudah dapat diatasi. Subjek dan objektif penelitian. Subjek dalam penelitian ini berfokus pada peserta didik usia 5-6 tahun di kelompok B TK Harapan Haker Kabupaten Luhun yang berjumlah 11 orang, terdiri dari 3 laki-laki dan 8 perempuan. Objektif penelitian adalah kemampuan berhitung anak usia 5-6 tahun melalui permainan tradisional congklak sebagai media pembelajaran. Prosedur penelitian. Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran. Yang pertama, menyusun RPH. Yang kedua, menyiapkan sumber, alat, dan media pembelajaran. Yang ketiga, menyusun lembar observasi. Yang keempat, menyusun alat evaluasi. Yang berikut teknik analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif menghitung peningkatan skor perkembangan bahasa pada setiap siklus dengan rumus presentasi ketuntasan. Yang kedua, analisis kualitatif. Data observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi dianalisis menjadi deskripsi perkembangan anak, proses dan hambatan pembelajaran, serta rekomendasi perbaikan di setiap siklus. Sekian. Baik, di sini saya akan membacakan proposal metodologi penelitian dengan jenis penelitian deskriptif. Judul penelitian: Deskripsi kemampuan bahasa ekspresif anak kelompok D di TK Tunas Bangsa. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan secara faktual dan sistematis mengenai kemampuan bahasa ekspresif anak kelompok B di TK Tunas Bangsa. Yang kedua, subjek dan objek penelitian. A. Subjek penelitian anak kelompok B TK Tunas Bangsa tahun ajaran 2025-2026 yang berjumlah 20 anak. Objek penelitian: kemampuan bahasa ekspresif anak meliputi: yang pertama, kemampuan menyebutkan kata atau kalimat sederhana. Yang kedua, kemampuan menceritakan kembali. Yang ketiga, kemampuan menjawab pertanyaan. Yang keempat, kemampuan mengungkapkan pendapat. Yang ketiga, tempat dan waktu penelitian. Tempat TK Tunas Bangsa, waktu April sampai Mei 2025 sesuai kebutuhan penelitian. Yang keempat, prosedur penelitian.
Prosedur penelitian dilakukan melalui tahapan berikut. Yang pertama, tahap persiapan, menyusun instrumen observasi, melakukan izin penelitian kepada kepala sekolah, menentukan jadwal pengambilan data. Yang kedua, tahap pelaksanaan, mengobservasi kemampuan bahasa ekspresif anak selama kegiatan pembelajaran, mendokumentasi hasil pengamatan, mengisi lembar instrumen penelitian sesuai indikator perkembangan. Yang kelima, tahap akhir, mengelola data hasil observasi, mendeskripsikan hasil penelitian, menyusun laporan penelitian. Yang keenam, metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi. Observasi dilakukan secara langsung pada kegiatan pembelajaran untuk melihat kemampuan bahasa ekspresif anak. Dokumentasi. Dokumentasi berupa foto kegiatan, catatan guru, serta RPPH terkait kegiatan bahasa. Wawancara. Wawancara dengan guru kelas B untuk mengetahui informasi tambahan mengenai perkembangan bahasa anak. Yang ketujuh, teknik analisis data. Penelitian menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan bantuan persentase kuantitatif. Yang pertama, mengelompokkan data sesuai indikator perkembangan. Yang kedua, menghitung skor kemampuan anak menggunakan formula. Yang ketiga, menafsirkan hasil berdasarkan kategori perkembangan, seperti 76-100% berkembang sangat baik, 56-75% berkembang sesuai harapan, 40-55% mulai berkembang, 40% belum berkembang. Sekian. Sekian saja presentasi dari kelompok kami.